Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mungkin pernah lihat ya, orang pakai gelang dari benang atau mungkin simpan benda-benda tertentu yang katanya sih buat keberuntungan atau jaga-jaga. Nah, benda-benda ini yang sering kita sebut jimat kan ada di banyak budaya. Tapi gimana Islam memandang ini? Hari ini kita bakal coba gali langsung dari sumber-sumber utamanya untuk cari tahu jawabannya. Oke, biar pembahasannya runut, kita akan ikutin alur ini ya. Kita mulai dari pertanyaan dasarnya dulu, terus kita lanjut lihat buktinya dari hadis Nabi. Dari situ kita akan coba ambil pelajaran pentingnya, kita pahami juga tingkat keseriusannya, dan terakhir kita lihat gimana Al-Quran mengunci semua pembahasan ini. Yuk kita mulai. Jadi kita langsung aja ke intinya ya. Apa sih hukumnya memakai jimat? Atau kalau dalam istilah syar'i itu sering disebut tamimah. Nggak peduli bentuknya apa, mau itu kalung, seutas benang, atau mungkin tulisan-tulisan yang digantung, yang diyakini bisa datangin manfaat atau nolak bahaya, boleh nggak sih sebenarnya? Nah, untuk jawaban yang paling pasti, yang paling kuat, ya kita harus kembali ke sabda Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat apa kata beliau tentang hal ini, karena disinilah kita akan menemukan kejelasan yang kita cari. Hadis yang pertama ini, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, isinya dalam banget. Coba perhatikan baik-baik ya, ini bukan sekedar larangan. Ini doa keburukan dari Nabi untuk pelakunya. Semoga Allah tidak menyelesaikan urusannya. Ini nunjukin betapa bencinya perbuatan ini, sampai-sampai yang didoakan itu kebalikan dari apa yang diharapkan si pemakai jimat. Kalau hadis yang tadi itu isinya doa keburukan, nah riwayat kedua ini, juga dari Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, langsung to the point, ngasih vonis hukumnya. Dengerin kata-katanya. Maka ia telah berbuat syirik. Wah, ini pernyataan yang lugas banget, nggak ada area abu-abu. Perbuatan ini langsung dikategorikan sebagai dosa terbesar dalam Islam, yaitu menyekutukan Allah. Oke, Nabi dengan sangat tegas menyebut ini syirik. Tapi pertanyaannya, kenapa? Apa sih yang bikin seutas benang atau sebuah benda gantungan bisa jadi dosa yang sebegitu besarnya? Nah, untuk ngerti ini, kita perlu bongkar logikanya bareng-bareng. Coba kita lihat tabel perbandingan ini. Ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang banget. Di satu sisi, kita minum obat pas sakit, itu boleh. Kenapa? Karena obat itu terbukti secara ilmiah bisa jadi sebab untuk sembuh. Dan hati kita tetap bergantung sama Allah supaya obatnya manjur. Nah, di sisi lain, pakai benang buat mencegah sakit, ini dilarang. Kenapa? Karena nggak ada buktinya, baik dari Al-Quran, hadis, maupun sains, kalau benang itu bisa jadi sebab. Disinilah letak masalahnya. Hati kita jadi bergantung pada benda, bukan pada Allah. Jadi, kita bisa simpulkan nih, ada dua syarat mutlak kalau kita mau pakai sebuah sebab. Pertama, sebab itu harus terbukti. Bisa lewat wahyu atau lewat sains. Kedua, dan ini yang paling krusial, hati kita harus 100% bergantungnya sama Allah, bukan sama sebab itu sendiri. Nah, jimat ini gagal total di kedua syarat ini. Sekarang, kita masuk ke pembahasan yang sedikit lebih dalam. Ternyata, syirik karena pakai jimat itu ada tingkatannya. Ada syirik akbar atau syirik besar, dan ada syirik asgor atau syirik kecil. Yang membedakan apa? Bukan bendanya, tapi apa yang ada di dalam keyakinan hati si pemakainya. Lihat deh perbedaannya. Syirik akbar itu terjadi kalau seseorang percaya jimat itu sendiri yang punya kekuatan lepas dari Allah. Wah, ini udah merusak tauhid sepenuhnya dan bisa mengeluarkan dari Islam. Sedangkan syirik asgor atau syirik kecil, itu keyakinannya jimat cuma sebab aja, tapi ini sebab yang nggak dibenarkan sama Allah. Eits, jangan karena namanya kecil lantas dianggap remeh ya, ini tetap dosa yang luar biasa besar dan bahaya banget. Terus seberapa serius sih syirik kecil ini? Nah, supaya kita dapat gambaran yang pas, kita harus lihat langsung gimana Al-Quran, sebagai sumber hukum tertinggi, memandang dosa syirik secara umum. Di surat An-Nisa ayat 48 ini, Allah seakan-akan ngasih garis batas yang mutlak. Allah bilang, dia mungkin aja mengampuni dosa-dosa lain, sebesar apapun itu. Tapi, ada satu dosa yang dia tegaskan gak akan diampuni kalau kita bawa mati tanpa tobat, yaitu syirik. Ini langsung menempatkan syirik dalam bentuk apapun di kategori dosa yang paling-paling berbahaya. Ada kisah menarik di balik ayat dari surat Yusuf ini. Dulu, sahabat Nabi yang mulia Huzaifah pernah lihat seorang laki-laki pakai benang di lengannya buat ngobatin demam. Apa yang beliau lakukan? Beliau langsung potong benang itu, terus bacain ayat ini. Seolah-olah beliau mau bilang, nah ini contohnya, ngakunya beriman sama Allah, tapi di waktu yang sama nyekutuin Allah dengan seutas benang. Ini nunjukin betapa tipisnya batas dan betapa gampangnya kita bisa tergelincir ke syirik kecil.
Jadi, setelah kita lihat semua dalil dan penjelasannya, pada akhirnya pertanyaan ini kembali ke diri kita masing-masing. Di lubuk hati yang paling dalam, ke siapa sih kita benar-benar bersandar? Ke Allah, Sang Pencipta segala sebab dan akibat, atau jangan-jangan kita masih nyantol ke sebab-sebab itu sendiri? Semoga kita semua selalu dibimbing di jalan yang lurus. Terima kasih banyak sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.